Kita boleh, Jih, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam nahmaduhu warahmatullahi wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta kehidupan, umur panjang, kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas kita, melakukan perkuliahan tatap maya yang ketiga pada mata kuliah kewarganegaraan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu, Mas, Mbak yang saya banggakan pada pagi hari ini meluangkan waktunya untuk sejenak kita berkuliah ya, pada mata kuliah kewarganegaraan. Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, J? Alhamdulillah Dengar Pak. suara saya ya? Alhamdulillah. Benar Pak. Bapak Benar. Ibu semuanya, sebelum kita awali dengan perkuliahan kita, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan materi mengenai masyarakat madani, hak asasi manusia dan demokrasi. Ya, kita terlebih dahulu melihat ya masyarakat madani. Ya, apa itu masyarakat madani? Ya. Nah, masyarakat madani ini Bapak Ibu semuanya itu dapat diartikan sebagai apa ya? Suatu masyarakat yang beradab. Ya, beradab ya tentunya punya keadaban dalam membangun dan juga menjalani bagaimana memaknai kehidupan itu sendiri. Itu terkait arti dari masyarakat madani. Nah, kalau madani sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya kalau kita mudah pahami sivil ya, civilized ya ataupun beradab ya. Itu. Jadi kalau istilah masyarakat madani di sini apa? Terjemahan dari sivil atau civil society ya. Maksudnya apa? Masyarakat yang berperadaban. Nah, itu. Jadi eh, Islam yaitu ketika Muhammad ya di Madinah itu bukan ingin mendirikan negara Islam tapi al-mujtama ya apa itu ya masyarakat madani itu sendiri. Begitu juga dengan agama yang lain adanya di dunia itu ya tentu tujuannya sama ya apa ingin beradab ya tidak saling bertikai, tidak saling ada konflik, tidak sering tidak mau ingin adanya peperangan dan sebagainya. Itu masyarakat madani Bapak Ibu semuanya. Nah, masuk kita ke HAM ya. Apa itu HAM? Monggo Bapak Ibu semuanya bisa memberikan tanggapan sedikit. Apa itu HAM yang selalu Bapak Ibu dengarkan? Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Saya persilahkan kepada Bu Eka Sakti. Monggo berikan apa ya respon tanggapan apa itu HAM itu Bu Eka. Apakah stay di depan laptop ataupun HP ataupun LCD-nya? Monggo Mbak Eka, Bu Eka. Oke. Hak itu adalah sesuatu hal yang eh, harus kita peroleh ya Pak setelah kita melakukan kewajiban kita. Dan biasanya Hmm. kalau hak asasi manusia itu kan eh, mengakui bahwa ini adalah hak-hak dasar yang harus diperoleh kita sebagai seorang manusia seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Makasih Mbak. Monggo mungkin kepada Pak Sepka, Mas Sepka, apa itu HAM kira-kira? Tadi dari Mbak Eka terkait HAM itu ya yang ya tentunya yang harus kita dapatkan gitu loh. Terkait dalam kehidupan kita. Mungkin yang lain, monggo saya persilahkan. Pak Sepka atau Pak Afandi, saya persilahkan. Monggo Pak Sepka.
Mas FK. Mungkin menurut pengertian saya HAM itu adalah hak asasi atau sesuatu hal yang sangat khusus diberikan kepada setiap manusia dari menjak dia lahir hidup di muka bumi ini sampai meninggal atau wafatnya, dan merupakan sesuatu hal yang diperoleh secara khusus diberikan kepada manusia itu sendiri berupa kesejahteraan ataupun keamanan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Oke, makasih Pak Sepka. Ya, Iya. intinya HAM itu ada ya ketika kita mungkin sudah ada ya di dalam rahim ibu kita, hak asasi manusia. Jadi ya nggak boleh dibunuh, nggak boleh apa ya dirusak gitu. Jadi kalau kita berbicara terkait HAM, ya, maka kalau pemikiran tentang hak asasi manusia, ya tentunya kita akan selalu berkembang itu ya, HAM itu. Nah, membicarakan tema hak asasi manusia, ya jelas kita akan membicarakan di sana dimensi-dimensi kehidupan manusia itu sendiri, ya. Jadi kita berbicara dimensi kehidupan, ya, itu. Nah, hak asasi manusia itu ada karena memang didasarkan adanya martabat kita itu sebagai manusia. Kita ini manusia bermartabat, gitu. Manusia yang tadinya bermartabat sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya tentu tidak boleh secara kehidupannya diganggu. Yang bisa mengambil nyawa seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ya Tuhan yang berhak mengambilnya, gitu. Hak asasi manusia telah menjadi kajian yang menarik, ya. Ya ini ya kajian yang menarik, ya, terkait hak asasi manusia ini. Monggo Pak Herlian dimatikan dulu. Oke, makasih. Ya, kajian HAM ini ya sangat menarik ya. Itu sampai kapanpun, sampai mungkin kehidupan itu tidak ada ya tetap menarik karena membicarakan dimensi kemanusiaan itu sendiri gitu. Dan dia terus berkembang ya, berkembang dan berkembang ya. Karena memang kehidupan itu kan ya pasti apa ya berubah. Jadi ya perlu perkembangan kajian. Nah, kalau HAM itu sebenarnya Bapak Ibu semuanya sejatinya itu otoritas manusia ya sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Tadi sudah saya tanyakan ke teman-teman apa HAM itu sebenarnya. Ada yang menyampaikan HAM itu ya sudah ada ya ketika kita sebelum lahir, ketika kita belum bisa uh, di kehidupan dunia, masih di rahim ibu kita ya. Ada yang mengatakan HAM itu ya yang harus dimiliki oleh manusia itu sendiri ya, karena ada hak-hak yang harus dia dapatkan gitu. Nah, kalau kita lihat sejarah ya deklarasi Duham ya, universal Duham itu merupakan di sana sebenarnya puncak adanya konseptualisasi ya bagaimana pemikiran manusia dalam menerjemahkan hakikat dan eksistensi dirinya sebagai pribadinya, sebagai individunya ya. Baik itu pribadinya ya, privatnya, anggota masyarakatnya, dia tinggal di satu tempat, di situ ada RT, ada RW, naik ke kelurahan, ke kecamatan, ya daerah, kota, provinsi, bahkan nasional, bahkan internasional. Dan juga warga bangsa. Warga bangsa ini ya kita ya sebagai warga bangsa yang itu dijamin hak kita ya. Dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada eh, kita sebagai warga bangsa negara itu ya dijamin hak kita, hak kehidupan kita ya, sampai dengan warga dunia ya. Warga dunia ini ya tentunya yang sempat saya sampaikan, kita itu sebagai warga dunia sekarang tidak ada lagi batas membatas kita ya, sehingga kita bisa respon cepat ya terkait
dinamika ataupun pemberitaan yang ada di luar dari negara kita. Gitu. Itu warga dunia, ya. Itu tidak hanya sebagai warga bangsa, tapi juga warga global, ya, warga dunia. Jadi kita sekarang mudah mengakses, ya, apa yang itu dengan media sosial kita cepat tahu, ya, apa kejadian di belahan dunia, apa yang terjadi musibah, bencana, ya, bahkan hal yang lain juga kita bisa ketahui. Nah, kalau secara Kamus Besar Indonesia, Bapak Ibu semuanya, hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak dasar ataupun hak pokok seperti hak hidup, ya, hak hidup. Saya selalu menyampaikan dalam hukum Islam itu hifzun nafas, ya. Hifzun nafas itu, ya, hifzul jiwa, ya, menjaga jiwa, kehidupan itu sendiri, dan kita mendapatkan perlindungan, ya. Jadi perlindungan itu harus kita dapatkan, gitu. Hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki manusia sebagai kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya, dan karenanya itu bersifat suci, ya, kehidupan kita itu sendiri. Tidak boleh ada yang bisa merusaknya, menodainya. Gitu. Kita lanjutkan. Hak asasi manusia, Bapak Ibu semuanya, itu merupakan hak yang melekat dengan kuat. Di mana? Di dalam diri manusia, dalam diri kita sebagai manusia, ya, makhluk ciptaan Tuhan. Ya, keberadaan kita, ya, di permukaan bumi ini, ya, diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, hak asasi manusia itu pakai apa? Oke, maaf Bapak Ibu semuanya, terputus. Masih mendengarkan suara saya, ya? Halo? Masih mendengarkan suara saya? Terdengar, Dengar, Pak. Pak. Oh, sorry ya. Dengar, Pak. Aman, Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan, ya. Eh, terkait tadi, ya, terkait keberadaan kita, ya. Ya, HAM itu kan memang hakikatnya ada ketika apa? Ketika manusia itu ada di permukaan bumi, gitu. Nah, kalau kita lihat kembali istilah hak asasi manusia itu, ya memang, ya ini kan produk sejarah, ya, buatan manusia. Ya, muncul, ya, HAM ini karena memang awalnya ada keinginan, ya, dan juga tekad manusia itu secara universal agar apa? Agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia itu sendiri. Kalau kita lingkup kecil lihat di Indonesia, ya, adanya hak itu diakomodir, ya, ketika reformasi, ya, di tahun 98. Sebelumnya kan di sana suara kita dibungkam, ya, kita dikebiri dan sebagainya. Nah, itu kan termasuk bagaimana tidak melindungi hak-hak dasar manusia itu sendiri. Maka adalah reformasi demokrasi yang dimana
ada nanti implementasi yang harus kita gerakkan dalam berdemokrasi itu. Gitu. Manusia itu memiliki kehormatan yang harus dilindungi, ya. Nggak boleh ya kehormatan manusia itu dirusak, ya. Di diberikan kerusakan, tapi dia harus dilindungi. Nah, ketika kita ingin melaksanakan dengan baik hak asasi manusia ini, tentunya ya ini tak terlepas dari tanggung jawab dari political will ataupun political action, ya, dari penyelenggara negara. Negara yang memberikan perlindungan itu sendiri terhadap hak asasi manusia, gitu. Manusia, ya kalau kita berbicara kembali tadi kan berasal dari suami istri, ayah dan ibu kita. Kita terlahir dari ibu kita, ya. Karena kita punya ayah, punya ibu, jadi kita ada keluarga. Ya. Manusia itu pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, ya. Lalu dia menyebar ya, ke berbagai penjuru dunia. Ya tentunya menyebar di sini itu ya membentuk aneka ragam suku ya dan bangsa. Kalau kita lihat skop kecilnya di Indonesia ya kita bersuku-suku ya, berbeda bahasa ya. Bahkan menyebar ke seluruh dunia ya ataupun bangsa, nation state ya, negara bangsa. Kita juga berbeda bahasa, warna kulit yang berbeda, ya itu jelas ya. Kita tadi sempat sampaikan Pancasila itulah yang membawa kita pada kebersamaan. Nah kalau kita lihat pandangan Islam, ya umat yang satu. Kalau Islam memandang umatan wasatan, ya itu. Ya kita juga dasarnya berasal dari bersaudara, ya saling mengasihi, ya dan sama derajat kita. Jadi kita di Indonesia itu ya sama derajat kita. Ketika pemilihan itu antara laki-laki perempuan itu suaranya sama satu, ya nggak ada perbedaan gitu. Jadi diberikan sama dan di mata hukum juga sama gitu. Itu secara teori, tapi secara aplikasi, secara lapangan itu yang mungkin yang kita rasakan berbeda sekali ya dengan apa yang kita pelajari secara teori gitu. Nah, jadi manusia itu tidak boleh diperbudak ya oleh manusia itu sendiri. Kalau sebelum adanya kalau masyarakat jahiliyah itu kan kehidupan itu kan tidak dihormati ketika itu. Bahkan perempuan-perempuan ketika itu dikubur hidup-hidup karena memang tidak menginginkan adanya kehadiran perempuan itu sendiri. Maka Islam memberikan perlindungan kehidupan itu, ya Islam memberikan kesamaan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaannya pada apa? Takwanya kepada Allah. Begitu juga agama lain, saya rasa sama saja, ya nggak ada bedanya. Bagaimana menjunjung tinggi kehidupan itu, ya jangan sampai dirusak, ya kehidupan yang telah diberikan Tuhan, gitu. Manusia itu bebas, ya dalam kemauan dan perbuatannya. Jadi bebas, ya, tapi harus beretika, ya bebas dia menyampaikan keinginannya, ya kemauannya dan perbuatannya. Tapi kalau kita Islam, karena saya Islam dan teman-teman sebagian Islam, ya tentunya harus mengacu pada pedoman ya dasar dari berislam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau agama lain ya kitab Injilnya, ya Taurat dan Zaburnya, gitu. Bebas dari tekanan ya dan paksaan orang lain. Jadi manusia itu tidak boleh dikekang, ditekan, ya tidak boleh dipaksa juga, ya karena dia ada kebebasan dalam dirinya. Itu. Nah, kalau menurut Islam hanya milik Allah dan hamba Allah lah ya, dan tidak boleh menjadi hamba dari makhluk lain. Nah, itu bahasanya. Jadi tidak boleh diperbudak. Ya, zaman jahiliyah itu kan banyak perbudakan. Ya, lalu Islam membebaskan ya budak-budak itu untuk dibebaskan
diberikan kebebasan untuk memilih, ya, dalam dia beragama, dalam dia memilih keinginan dia dalam kehidupannya gitu. Itu pandangan dari Islam. Mungkin dari agama lain juga bersama, saya rasa nggak ada bedanya ya. Karena perbudakan itu tidak boleh ya. Nah, maka ajaran persaudaraan, ya, ajaran persamaan, al-musawah, kebebasan, timbul kebebasan itu memang adanya kemauan manusia itu untuk bebas ya. Ya, kebebasan kekurangan ya. Kita bebas ya. Harus membebaskan diri kita dari kekurangan, baik dari segi makan kita, keinginan kita untuk melanjutkan kehidupan ya. Ya, kita bebas, nggak boleh kita rasa takut ya. Kita harus diberikan perlindungan oleh negara, baik tempat tinggal kita ya. Jadi nggak boleh kita ditakuti oleh makhluk lain, manusia maksudnya gitu. Jadi kita harus merasakan aman ya. Kita diberikan bagaimana pentingnya menyalurkan pendapat, itu kebebasan manusia. Kita bergerak, tidak boleh dibatasi gerak kita ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana Indonesia makin hari makin berdemokrasi itu makin rusak gitu loh. Kebebasan penganiayaan dan penyiksaan, nggak boleh manusia itu dianiaya ya, diberikan diskriminasi ya, dan tidak boleh disiksa juga. Makanya adanya hak-hak manusia itu, hak asasi manusia itu karena ada hak hidupnya, karena hak memiliki harta ya. Jadi kita sebagai manusia ya harus perlu memiliki harta untuk melanjutkan hidup kita. Saya ulang lagi kembali, hak hidup itu ya dalam berislam hifzul nafas ya, menjaga jiwa itu penting ya. Nggak boleh diambil oleh manusia lain kehidupan itu, ya, nyawa itu. Begitu juga agama lain ya, memberikan perlindungan pada kehidupan. Hak memiliki harta ya. Harta yang kita dapat itu dari mana kita dapatkan, dan juga perlu kita pikirkan ada sebagian yang kita miliki itu adalah hak orang lain, baik itu Islam maupun agama yang lain. Hak berpikir ya, kita bebas untuk membaca buku ya, bagaimana kita bisa memilih bacaan-bacaan kita, dan juga kita hak kita untuk mempunyai pendidikan yang tinggi ya. Untuk apa? Untuk merubah kehidupan kita itu sendiri. Hak berbicara di depan umum ya, mengeluarkan pendapat ya, hak mendapatkan pekerjaan itu negara sebenarnya harus memberikan pekerjaan. Ya, hak juga memperoleh pendidikan, hak memperoleh keadilan, al-adalah ya. Hak berkeluarga. Ya, kita karena diciptakan itu berpasang-pasangan, tentu ya kita boleh memilih pasangan kita. Tentunya ya kalau Islam mengajarkan ya antara laki-laki dan perempuan ya, nggak boleh sesama jenis gitu. Tapi kalaupun ada yang kebablasan, hak untuk memilih pasangan yang itu di luar dari kodrat, nah itu harus kita lihat dulu konteksnya. Kenapa? Apakah ini dia punya penyakit atau seperti apa gitu. Jadi kalau dalam kehidupan itu ya saling berpasangan, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk gitu. Dan juga hak diperlakukan sebagai manusia yang mulia ya. Tidak boleh tadi diperbudak ya, dipekerja keraskan ya, ataupun pekerja rodi lah kalau zamannya Belanda itu. Nah, kebebasan manusia dalam Islam sifatnya itu tidak absolut ya. Ya, dengan sendirinya, karena memang hak asasi manusia bukanlah hak yang bersifat absolut. Hak-hak yang bersifat absolut kalau pandangan dari Islam itu tangan Allah ya, Allah yang memiliki yang sesungguhnya ya. Manusia punya kewajiban baik kepada Allah, perintah Tuhan kita lakukan ya, dan larangannya tentu kita jauhi. Itu kewajiban kita. Manusia tidak boleh semena-mena menggunakan haknya ya. Manusia juga berkewajiban mematuhi Tuhan Allah, menjalaninya, menjauhi larangannya. Contohnya apa? Hak hidup itu disertai dengan kewajiban kita memelihara dan menghormati hidup orang lain juga gitu.
hak mengumpulkan harta ya diimbangi juga dengan kewajiban mengumpulkannya. Itu contohnya, secara halal ya, secara sah dan kewajiban mengeluarkan zakatnya. Kebebasan berbicara harus pula disertai dengan kewajiban memelihara perasaan serta kehormatan diri orang lain agar tidak apa? Tidak disakiti. Jadi nggak boleh kita menyakiti perasaan orang lain. Gitu. Hak memperoleh ilmu tadi kita berpendidikan tinggi boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Ya. Harus diimbangi juga dengan apa? Kewajiban kita mengajarkan kepada orang lain. Maksudnya apa? Ya bermanfaat apa yang kita dapatkan itu. Tidak hanya diri kita yang kita dapatkan ilmu itu, tapi ada manfaatnya, ada maslahatnya bagi orang banyak. Nah, sejarah lahirnya HAM, kalau Bapak Ibu baca dalam PPT saya yang saya sampaikan, ya jelas ya di sana sejarah lahirnya HAM itu, ya ini kan buatan manusia ya. Sebenarnya HAM itu ya Islam juga sudah jauh-jauh hari sudah apa ya mengeluarkan bagaimana pentingnya hak asasi manusia itu. Begitu juga agama lain. Tapi karena kita belajar tentang sejarah, maka ya umur sejarah apa ya lahirnya HAM ini ya memang dari Eropa. Bahwa cikal bakal HAM itu sebenarnya telah ada lahir ketika Magna Carta di tahun 1215. Itu di kerajaan Inggris ya. Apa itu Magna Carta? Ya, bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut dapat dibatasi kekuasaannya dan dimintai apa pertanggungjawabannya di muka hukum. Ya, jadi ini ketika kerajaan Inggris ya, mungkin sebelum adanya Magna Carta ini ya raja-raja itu semena-mena ya, ya membunuh mungkin memperbudak, apalagi memper, mem, me, me, apa ya mendatangkan perempuan-perempuan lalu diperkosa dan sebagainya. Lalu tahun 1215 ada Magna Carta, jadi raja itu ya tidak bisa semena-mena, dia harus dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum ketika dia berkuasa. Ya, kesalahannya apa harus dimintai pertanggungjawaban. Ya, ya dan juga kekuasaannya itu dibatasi ya kekuasaannya, dimintakan pertanggungjawabannya. Kalau di Indonesia mungkin ada masa priorisasi sebagai presiden, gubernur, bupati, lurah, camat. Kalau presiden sampai ke bupati, wali kota mungkin 5 tahun ya. Setelah itu diperpanjang 5 tahun jadi 2 periode. Ada LPG-nya ya ke masa kepemimpinannya. Begitu juga dengan organisasi-organisasi yang kita pimpin itu. Nah, semangat dari Magna Carta ini kemudian melahirkan undang-undang dalam kerajaan Inggris tahun 1689 yang dikenal dengan Undang-Undang Hak Bill of Rights gitu. Nah, karena apa? Karena ada undang-undang ini melawan adanya kecongkakan, ke apa ya? Kejahatan yang dilakukan Raja John, manusia di muka hukum ya, equality before the law. Ya, manusia di muka hukum itu ya sama ya, equality before law. Jadi setara ya, semua manusia di muka hukum. Kalaupun ada atensi-atensi lain terkait manusia yang itu diberikan hak apa ya, hak yang lebih tinggi, itu mungkin yang menyalahi bagaimana salahnya dalam penegakan hukum itu sendiri. Nah, adegium ya memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi yang mengakui dan menjamin atas persamaan dan kebebasan sebagai warga negara. Nah, hak asasi manusia, Bapak Ibu semuanya itu dikumandangkan oleh negara barat, negara maju, ini sejarah ya. Mengacu pada deklarasi semesta tentang HAM. Ya, the Universal Declaration of Human Rights ataupun UDHR. Itu dideklarasikan di PBB di tahun 1948, sejarah ya. Nah, kemudian Declaration of Independence di Amerika tahun 1776
manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya. Tadi saya sampaikan, tidak ya logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Begitu. Itu Declaration of Independence di Amerika tahun 1776. Pada tahun 1789 di Perancis lahir sebuah deklarasi yang dikenal dengan De France Declaration, menyatakan hak-hak yang lebih rinci lagi sebagai dasar the rule of law. Ya, the rule of law, dasar dari the rule of law. Tidak boleh ada penangkapan. Nah, sekarang kalau kita kaji Indonesia, ya jauh dari sejarah yang kita lihat, ya kita baca, ya tidak boleh ada penangkapan di tahun 2025 di bulan Agustus kan itu aktivis-aktivis ditangkap atas apa? Atas mengeluarkan aspirasinya terkait kebijakan program pemerintah yang tidak memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Jadi tidak boleh ada penangkapan, penahanan yang semena-mena. Harus berproses, ya. Termasuk ditangkap tanpa alasan, ya, yang sah dan ditahan tanpa surat perintah dikeluarkan oleh pejabat yang sah, kepolisian, kejaksaan, ya. Nah, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ataupun kebebasan menganut keyakinan agama itu perlindungan terhadap hak milik. Nah, ini dilindungi sebenarnya. Bagaimana kita menyampaikan aspirasi, tapi harus beretika juga. Kebebasan juga menganut agama. Jadi Indonesia itu ya boleh apapun agama kita, boleh. Nggak ada batasnya gitu loh. Sampai dengan terhadap memiliki hak. Jadi kita memiliki harta itu boleh, nggak ada larangan. Maka harta kita harus kita lindungi. Kalau ada orang yang mengambil tanpa izin kita, ya itu menyalahi ya, hak manusia itu sendiri. Sampai dengan revolusi Perancis, ya. Revolusi Perancis kan meruntuhkan susunan masyarakat feodal, termasuk golongan pendeta agama dan susunan pemerintahan negara yang bersifat kerajaan dengan sistem monarki absolut. Maka adanya kemerdekaan, kesamarataan, al-musawah, kesamaan, ya, kerukunan, adanya persaudaraan. Dan juga hak asasi manusia ataupun fundamental right, artinya apa? Hak yang bersifat mendasar. Jadi hak manusia adalah bersifat mendasar, inheren, ya, inheren dengan jati diri dari manusia secara universal. Kalau menurut seorang pengacara terkenal, ya, Todung Mulia Lubis, ya, HAM itu katanya menelaah totalitas kehidupan. Jadi harus kita lihat secara total bagaimana kehidupan itu, ya, sejauh mana kehidupan itu memberikan tempat wajar kepada kemanusiaan. Itu kata Todung Mulia Lubis. Harus diakui Bapak Ibu semuanya bahwa agama berperan memberikan adanya landasan etik pada kehidupan manusia itu sendiri. Ada 3 varian Bapak Ibu semuanya tentang, kali ini kita bicara Islam dan HAM, ya. 3 varian. Yang pertama, menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. Ini apa ya, pandangan, ya. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. Padahal Islam juga memberikan kajian HAM, ya, tapi bertentangan dengan HAM modern. Yang HAM modern itu mungkin bahasa Islam kebablasan, gitu. Yang kedua menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan, ya. Jelas tetap menerima, tetapi pada saat yang sama menolak adanya sekulerisme, ya, dan menggantinya dengan apa? Landasan Islami. Yang ketiga, menegaskan HAM modern adalah hasanah kemanusiaan, buatan manusia universal yang menyeluruh, ya, yang ada sekat-sekat gitu. Dan Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadap itu. Varian antara Islam dan HAM. Ada respon Bapak Ibu semuanya terkait apa ya materi yang saya sampaikan sebelum nanti kita sampai kepada
dasar-dasar hak manusia, sedikit saya singgung terhadap Al-Quran, dan juga HAM perspektif konstitusi Indonesia kita. Oke, Mbak Vero ya, makasih Mbak Vero. Kalau menurut saya HAM yang saya baca sesuai Undang-Undang 45 Pak, HAM bersifat universal dan tidak bisa diganggu gugat. Oke, saya sepakat ya. Hak asasi manusia itu kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi nggak boleh diganggu gugat ya. Saya sepakat ya, karena memang Undang-Undang Dasar 45 ini kan ya undang-undang yang apa ya? Ya memang sudah baku ya, dibuat oleh orang-orang terdahulu kita untuk kepentingan banyak orang. Bahkan mungkin tidak hanya warga negara Indonesia tapi warga dunia ya. Gitu. Padahal kan HAM sudah dilindungi, juga diaturkan Pak di Undang-Undang 45 pasal 28A 28, termasuk peroleh hak keadilan. Tapi sekarang yang saya lihat malah hak dapat keadilan justru tidak ada Pak. Apakah pemerintah melupakan isi Undang-Undang 45 banyak keadilan tidak berpihak pada rakyat, terutama rakyat kecil Pak. Padahal HAM itu setara. Ya gitulah kondisi sekarang kalau kita berbicara terkait keadilan Bapak Ibu semuanya ya. Ya kita sudah ada patokan kalau Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ya, itu kita memperoleh hak yang sama terhadap keadilan. Tapi nyatanya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan globalisasi ya, keadilan itu justru tidak ada. Itulah kondisi sekarang ya. Ya, apakah pemerintah melupakan? Ya jelas, ya pasti melupakan isi dari Undang-Undang Dasar itu. Seharusnya mereka harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, pasal 28, pasal 34, 31, 33. Ya, kalau mereka ingin memberikan kemaslahatan banyak orang. Ya. Tapi toh juga pemerintah tidak semuanya yang jelek. Ada sebagian yang mungkin yang masih memikirkan tapi tidak punya power untuk memberikan kedudukan yang baik untuk rakyat gitu. Ya, keadilan itu sebenarnya ya harus selalu kita gaung-gaungkan, selalu harus kita bicarakan. Ya, karena memang keadilan itu ya memang dicari. Ya, itulah kehidupan yang kita rasakan sekarang. Itu Bapak Ibu semuanya. Monggo yang lain, tanggapan yang lain saya persilahkan terkait materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, saya lanjutkan ya. Dasar-dasar hak manusia, hak asasi manusia dalam Al-Quran, sedikit saja mungkin pandangan Al-Quran itu berisi petunjuk Al-Quran itu bagi manusia, hudalin nas ya. Di sana ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini dasar lah teman-teman yang Islam tahulah. Al-Quran petunjuk mengenai adanya eksistensi manusia itu sendiri dan bagaimana berperan di tengah permukaan bumi. Manusia kan pemimpin ya. Wa izu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma ta'lamun. Jadi manusia itu adalah pemimpin ya, fil ard, di permukaan bumi ya, pemimpin ya, karena malaikat bertanya kenapa tidak kami yang akan memimpin, kenapa manusia yang tadi manusia itu yang perusak ya dunia, kenapa mereka yang dijadikan. Nah itulah mulianya kita manusia ya. Di sini kan Al-Quran tidak bicara Islam ya, manusia itu pemimpin. Jadi ya nggak memandang Islam aja, seluruh agama, ya intinya manusia hidup lah. Itu. Manusia itu punya tanggung jawab untuk melakukan reformasi ataupun bahasa Islamnya islah dan mencegah berbagai macam tindakan pengurusakan, fasad. Ya, fasad fil ard, di permukaan bumi yang tidak disukai oleh Tuhan kita. Hak persamaan, hak kebebasan. Ya, berbicara di sana, hak hidup, hak perlindungan dan kehormatan, ya, hak memiliki, hak menikah dan berkeluarga, sama ya apa yang saya sampaikan sebelumnya dengan Islam.
Hak persamaan dan kebebasan. Ya, ini bisa dibaca nantilah. Persamaan di dalam politik dan hukum. Indonesia sudah menerapkan bagaimana pemilu itu suaranya sama antara orang kecil, orang besar, orang pintar, profesor, sama yang nggak sekolah itu sama. Ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 di sana, ya, jangan sampai kamu mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lainnya. Ya, mana tahu nanti apa yang kaum yang kamu olok itu lebih 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 apa ya? Lebih lebih pintar ataupun lebih lebih wah daripada kamu ya. Makanya kita nggak boleh memperolok-olok orang ya. Apa ya? Memperolok-olok itu ya jangan sampai memperkedilkan orang. Mana tahu nanti orang itu bisa menjadi yang lebih daripada kita. Hak berekspresi, mengeluarkan pendapat, surah Al-Imran ayat 104 ya. Al-Asar ya. Kebebasan jiwa, sudah saya sampaikan juga, tempat tinggal. Jadi manusia itu ya harus punya kebebasan bertempat tinggal di mana dia. Jadi negara yang harus memberikan tempat tinggal, tidak hanya memberikan lahan dibangun dibeli oleh rakyat, berkeyakinan, beragama ya, memiliki harta, berpikir, belajar dan sebagainya. Sampai dengan HAM perspektif konstitusi Indonesia. Ya jelas kalau kita lihat hierarkinya ya HAM itu ya Undang-Undang Dasar 45 tadi disampaikan Mbak Vero ya. Konstitusi kita ya, Konstitusi Republik Indonesia Sementara tahun 49, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50, kembali kemana Undang-Undang 45 dan amandemen yang sudah 3 kali ini. Itu Bapak Ibu semuanya terkait masyarakat madani, HAM ya. Untuk besok mungkin bisa kita lanjutkan terkait inilah demokrasi. Itu Bapak Ibu semuanya. Saya persilahkan ada respon untuk yang lainnya. Monggo, saya persilahkan. Oh, ini ada respon dari Mbak Vero lagi nih, sebelum dari Mbak Eka. Berarti hak dalam Islam dipersingkat. Iya Pak, menjaga 5 kemaslahatan, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta Pak. Ya, kalau dipersingkat saya nggak tahu ya. Intinya kalau universal lah, kalau Islam Mbak Vero. Ya termasuk ifzuddin menjaga agama, ifzul jiwa, ifzul nafas jiwa, ifzul akal menjaga akal, ifzul bi'ah lingkungan, 6 sebenarnya, tambah 6. Bi'ah keturunan nasab ya. Itu Mbak Vero. Yang selanjutnya Mbak Eka, izin Pak, kebebasan menyalurkan pendapat kan termasuk dalam HAM yang kita miliki. Tapi saat ini kebebasan pendapat itu seperti dibatasi dalam Undang-Undang IT. Dalam hal ini, apakah Undang-Undang IT mencerminkan upaya membangun masyarakat madani yang beradab atau justru jadikan sebagai sebuah alat untuk memperedam demokrasi itu sendiri? Ya, kita ya ada batas-batasnya, Mbak. Ya, kebebasan menyalurkan pendapat itu tidak boleh dibatasi. Ya, sebenarnya tidak boleh dibatasi. Ya, tapi karena mungkin di negara kita ini negara yang apa ya, yang baperan ya. Jadi ya sampai dengan pemerintahannya, politikusnya itu baper. Jadi eh, ketika mereka membuat undang-undang ya kepentingan mereka agar mereka tidak dicaci maki, ada batas-batas yang harus dikeluarkan untuk mereka gitu. Jadi itulah kekurangan manusia itu ya. Jadi kita sebagai manusia ya harus kembali ya berintrospeksi, berevaluasi dalam diri kita ya. Manusia itu sejujurnya ya bebas memberikan ekspresi pendapat terkait hal-hal yang lain. Tapi mungkin dalam Islam karena kita Islam ya ada batas-batas yang harus kita sampaikan. Jangan sampai mencela, jangan sampai membuat hati orang itu mungkin rusak ya, sehingga ada belasan yang lainnya. Kalau undang-undang IT ini kan undang-undang buatan manusia ya. Ya tahu sendirilah bagaimana orang yang di sana tidak memberikan apa ya kepentingan banyak untuk rakyatnya. Padahal dia dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ketika sudah dapat kursi mereka malah lupa dengan apa yang diberikan oleh rakyat itu sendiri. Begitu Mbak Eka, monggo ada respon Mbak Eka, saya persilakan. Sebelum ada respon dari Mbak Eka, dari Mbak Vero lagi nih, izin Pak,
menyikapi yang terjadi sekarang, mengkritik pemerintah kan juga termasuk HAM. Tapi kenapa sekarang kalau mengkritik kinerja pemerintah langsung diciduk dan dipenjara? Kan aneh Pak, kritik dan saran kan penting juga Pak. Ya, itulah kondisi sekarang kembali kita lihat gitu. Mengkritik pemerintah ya kita ya sebenarnya pemerintah itu sangat pengen banyak ya suara-suara kritik dari rakyatnya. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya ya mereka anti akan kritik, mereka anti akan memberikan respon yang baik untuk perubahan sebuah bangsa gitu loh. Nah, ya memang ya seperti itu. Ya kita akan kembali lagi ke zamannya sebelum reformasi. Jadi reformasi yang digadang-gadangkan oleh aktivis ya, oleh para aktivis ketika itu ingin bagaimana kita keluar dari keterbelengkungan, kita keluar dari rasa tidak aman itu. Jadi kalau sekarang kita merasakan kembali demokrasi itu hanya gaung-gaung semata, tapi kenyataannya tidak, ya itulah yang harus kita berikan masukan. Ya, tidak perlu juga kita menjadi seorang anggota DPR ataupun seorang di pemerintahan, tapi kita mungkin ada kelompok penekan untuk memberikan masukan yang terbaik untuk sebuah bangsa kita. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Eka. Gitu Bapak Ibu semuanya. Saya rasa singkat kuliah kita, ya semoga singkat tapi mengena lah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari Bapak Ibu semuanya untuk bisa beraktivitas kembali. Monggo yang masih kuliah-kuliah, masih bekerja-bekerja, masih mengerjakan kuis. Jangan lupa juga kuis dan juga presensi. Begitu Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Ini untuk yang lainnya nanti kuliah. Jumat kita kuliah lagi atau tidak, besok saya kabari lagi hari Kamis ya. Oke Bapak Ibu semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih.